Nih buku terbaru saya, Cahaya, ini novel. Saya sudah menulis 126 buku. Bagaimana caranya? I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place. Ya, bagaimana caranya? Saya bisa menulis 126 buku dalam satu malam. Enggak satu malam. Nih, saya mulai menulis, ini harus pelan-pelan. Karena banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana sih bisa menulis 126 buku padahal saya satu buku saja susah. Nih, saya kasih tahu rahasianya ya. Ini akan panjang. Jadi saya memulai menulis novel, itu novel pertama saya, Balada Si Roy. Ada di sana tadi bukunya ya. Itu sebelumnya saya menulis puisi. Jadi saya lahir dari rahim puisi, saya kuliah di Fakultas Sastra Universitas Pajajaran. Nah, karena honornya kecil puisi itu, lalu saya bertekad saya akan pindah ke prosa. Karena prosa sangat menjanjikan. Jadi tahun 80-an itu saya membaca buku-buku Mirawe, kemudian Edi Iskandar, ini yang populernya ya, selain yang sastranya tadi. Karena yang sastra itu sangat sulit dilirik oleh produser atau bos dari perusahaan film. Tapi mereka memfilmkan karya-karya Edi Iskandar, Gali dan Ratna, Gita Cinta dari SMA, Teguh SH dengan Ali Topan Anak Jalanan, Hilman dengan Lupus, kemudian Ashadi Siregar dengan Kampus Biru, Mirawe, Margate. Itu novel-novel yang sangat laris dan jadi bahan cerita menarik untuk difilmkan. Nah, saya setelah kuliah dari Universitas Pajajaran itu Fakultas Sastra, saya mengundurkan diri tahun 85, langsung saya putuskan saya akan menulis novel. Nah, pada tahun 81 saya rajin menulis buku harian. Ya, mengamati teman-teman ya, mengamati teman-teman, kemudian menuliskan karakternya tadi ya. Jadi teman-teman saya tulis itu menjadi karakter. Lalu saya sering traveling, saya tuliskan kota-kota ya, jadi setting lokasi, saya tuliskan suasananya. Hal-hal itu saya kumpulkan menjadi bank naskah. Nah, itu tahun 81 saat saya kelas ya menjelang kelas 2 SMA. Saya baca buku-buku sastra, buku-buku psikologi, buku sejarah, geografi, pokoknya buku apa saja. Tentu paling banyak adalah buku-buku sastra. Jadi saya membaca buku yang sastra sekelas Ahmad Tohari misalnya, kemudian puisi-puisi Taufik Ismail yang pada tahun 80-an adanya itu di Indonesia. Saya cari ke Pasar Loak, di Pasar Senen, ketemu Pramudia Anantatur secara sembunyi-sembunyi karena dilarang. Terus banyaklah karya-karya terjemahan, misalnya Kalma, Lima Sekawan, karya Bung Sumas Arswendo Atmowiloto, banyak, pokoknya banyak. Nah, itu menjadi referensi. Nah, dari ilmu sastra yang saya peroleh, ilmu menulis dari membaca dan kuliah, saya kemudian menemukan cara yang sangat praktis menulis cerita pendek atau novel. Apa itu? Saya juga memerhatikan film. Nah, saya sering sekali nonton film. Saya perhatikan, oh ternyata konsep film dan konsep novel itu sebetulnya sama. Kenapa novel bisa difilmkan? Oh, rupanya ada satu teori di mana end of chapter atau akhir dari sebuah bab itu harus ada peristiwa besar yang menggerakkan cerita, yang kemudian disebut plot point, atau ada yang menyebut cliffhanger ya, digantung. Nah, itu yang saya lakukan di novel pertama saya, Balada Si Roy. Novel pertama, Balada Si Roy. Ini risetnya 6 tahun, bayangin. Tahun 81, lalu sampai tahun 87, ini sudah sering saya katakan. Dan 87 saya fokus menulis. Nah, jadilah Balada Si Roy yang nanti filmnya tayang antara Agustus, September, Oktober sampai akhir tahun. Ini sekarang sedang finishing ya. Nah, ini apa itu plot pointnya? Ada plot pointnya banyak. Di setiap akhir episode
selalu ada plot point atau cliffhanger yang saya gantungkan ceritanya, sehingga pembaca penasaran ingin melanjutkan bacaannya ke bab berikutnya. Jadi Balada Siro ini sekitar 110-an episode ya, 110-an episode. Ada juga episodenya sebetulnya saya tulis terburu-buru karena ngejar deadline. Jadi tidak sempat lagi saya revisi ketika jadi buku. Apalagi saya senang traveling. Nah, ya itu buku pertama si Jo. Ini yang menarik adalah buku kedua. Jadi penulis itu harus jadi penemu. Pada saat itu saya menemukan judul yang menarik, Aventurir. Ya, kemudian Solidarność. Ini hasil riset nih. Solidarność itu ada semacam gerakan buruh di Polandia, solidaritas ya. Nih, kemudian Rendezvous. Nih, Rendezvous. Kemudian apa lagi ya? Bad Day nih. Bad Day. Bad Day ini sering jadi solusi dari orang-orang yang mendapatkan musibah. Ini pernah ada seorang pembaca namanya Anggit Wicaksono. Dia tinggal di Solo, dia tabrakan, mata kirinya buta, lalu dia putus asa. Ibunya memberikan buku ini, Bad Day, buku keempat kalau nggak salah, ini Balada Siro. Lalu dibaca, tiba-tiba Anggit yang tadinya putus asa bersemangat lagi dan mencari saya di malam Natal tahun berapa saya lupa, 2000 berapa ya, 2007 kah? Dia datang ke sini, di sini dia datang bawa dus berisi puluhan buku saya. Dan saya tanda tangani, dia mengucapkan terima kasih kepada saya. Dan ada lagi namanya Bongki atau Marvin Siterus, dia tinggal di Bali. Dia sampai mentraktir kami sekeluarga gara-gara Balada Siro. Dia mendapatkan semacam pencerahan sehingga hidupnya menjadi lebih baik. Dia yang tadinya tersesat. Kemudian ada juga Aldi Pradana. Dia betul-betul rebel. Kata dia, saya laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Nggak naik kelas, nggak mau sekolah, mabuk, berantem, main cewek. Sampai ketika tidak naik kelas, ayah ibunya mengurung dia di rumah, diberi 10 buku Balada Siro. Dibaca oleh Aldi karena dia tidak punya pilihan lain, dikurung, dihukum di dalam rumah. Ketika dibaca buku pertama Joe, dia tiba-tiba menemukan keasikan, ya dilanjutkan lagi buku kedua, ya dilanjutkan lagi buku ketiga Rendezvous, terus sampai 10 buku. Kemudian dia bilang, saya tetap jadi lelaki bad boy tapi bertanggung jawab. Nah, itu yang saya sebut ideologi dari si penulis atau amanat yang selalu disisipkan oleh penulis. Jadi ingat kenapa saya bisa menulis 126 buku? Karena saya menggunakan ilmu sastra. Jadi bagaimana cara menulis, walaupun itu hanya populer, walaupun itu cerita-cerita biasa, tapi dengan ilmu menjadi luar biasa. Sekali lagi, hal kecil bisa jadi besar, hal biasa bisa jadi luar biasa. Sampai jumpa lagi bersama Golagong di Tip Menulis episode selanjutnya.